Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Firliza dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 14. Di sini saya akan meresensi sebuah film yang berjudul Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi kita masuk yang pertama untuk judul resensi yaitu Rindu Rumah. Lalu yang kedua kita masuk ke identitas. Ya, jadi yang pertama kita masuk ke judul film ini yaitu Ngeri-Ngeri Sedap. Lalu film ini disutradarai sekaligus ditulis naskahnya oleh Benedion Raja Kukuk. Kemudian diproduser oleh Dipa Andika dan disunting oleh Alin Jusria, di sinematografer oleh Padrina Dea, lalu penata musiknya yaitu Vicky Sianipar. Lalu film ini diproduksi oleh Imaginary Visionary Film Fund. Lalu film ini dirilis pada tanggal 2 Juni 2022 di bioskop dan 6 Oktober tahun 2022 di Netflix. Untuk durasi film ini berjumlah 113 menit lewat 47 detik. Lalu film ini bergenre drama komedi yang diperani oleh Arswendi Beningswara Nasution, Tika Panggabean, Boris Bokir Manulang, Gita Bebita, Lolox, dan Indra Jegel. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu orientasi. Jadi untuk pertama, Benedion Raja Kukuk merupakan sutradara yang telah merilis banyak film-film bagus. Yang pertama, dia pernah merilis film Ghostwriter, Warkop DKI The Reborn, Susah Sinyal, Milian Mamet, dan film Ngeri-Ngeri ini merupakan film yang ke-10 disutradarai oleh Benedion Raja Kukuk. Kemudian dari film ini Benedion Raja Kukuk berhasil memenangkan penghargaan yang pertama dari Festival Film Wartawan Indonesia tahun 2022 sebagai sutradara terbaik dan penulis skenario terbaik. Lalu pernah mendapatkan penghargaan pada saat Piala Maya 2022 penyutradara terpilih dan penulisan skenario terpilih. Lalu dari film ini merupakan film terbaik genre komedi di Festival Film Wartawan Indonesia 2022. Kemudian film ini dirilis di Beijing International Film Festival pada tanggal 26 April 2023. Dan film ini juga menjadi nominasi Oscar pada tahun 2023 mewakili Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu sinopsis. Jadi pada film ini pertama kali ditampilkan seorang ayah yang bernama Pak Domu, Bu Domu, kemudian anak pertamanya yaitu Dabu, yang kedua anaknya yaitu Sarma, yang ketiga anaknya Gabe, dan yang keempat nama anaknya yaitu Sahat. Nah, jadi pada saat film pertama itu ayahnya tuh sedang nongkrong sama teman-temannya tuh lagi nongkrong minum kopi gitu kan. Terus tampil di TV tuh ada anak yang ketiga yaitu si Gabe tadi. Nah si Gabe ini bekerja sebagai pelawak di Jakarta. Nah jadi bapaknya itu kurang senang sama si Gabe, pekerjaan Gabe, karena kalau di suku Batak itu pekerjaan pelawak itu kurang dihormati di suku itu. Jadi dia itu nelpon si Gabe anak yang ketiga untuk berhenti jadi pelawak itu dan melanjutkan pekerjaannya itu kayak lebih ke hakim, karena si Gabe ini dulu jurusan kuliahnya yaitu hukum. Terus dia tuh nelponin anaknya tuh kalau misalnya dia nggak mau nurut dari permintaan bapaknya tadi, dia jangan pulang ke rumah gitu. Nah terus dia lanjut ke anak yang pertama, si bapaknya nelfon anak yang pertama. Nah anak yang pertama ini tuh tinggal di Bandung. Nah anak yang pertama di Bandung ini dia tuh pengen nikah sama orang Sunda, tapi balik lagi ke adatnya mereka suku Batak, bahwa anak pertama itu harus menikahi dengan marga yang sama, suku yang sama, karena si anak pertama itu harus mewakili marga keluarga tersebut. Lalu yang kedua si Sarma. Nah si Sarma ini tinggal sama orang tuanya. Dia ini merupakan anak perempuan sendiri di keluarga tersebut. Kemudian anak yang terakhir yaitu Sahat. Nah si Sahat ini tuh dia tinggal di Jogja. Dia tinggal sama Pak Pomo. Nah si Pak Pomo ini merupakan bapak kepala desa pada saat dia lagi KKN. Jadi dia tuh tinggal sama bapak itu karena dia tuh kesian sama bapak itu tuh, kayak bapaknya tuh tidak punya anak, terus tidak punya istri. Jadi dia juga nyaman sama Pak Pomo, akhirnya tinggal sama Pak Pomo. Nah lanjut cerita selanjutnya itu kan si anak-anaknya ini nggak mau pulang kan ke rumah si orang tuanya ini, sedangkan si nenek mereka itu mengadakan acara culak-culak Pahopung. Nah culak-culak Pahopung itu merupakan acara untuk para cucu-cucu gitu. Nah jadi kan mereka berempat ini kan lagi kemusuhan, bisa dibilang kemusuhan sama ayahnya karena tidak mau pulang tadi, karena si mereka itu tidak
menuruti perintah si ayah. Jadi si ayah sama mamanya ini, si Mak Domu dan Pak Domu itu berpikir bagaimana cara agar anaknya itu bisa menghadiri acara tersebut. Nah, akhirnya setelah banyak keputusan, mereka mengambil keputusan untuk berpura-pura cerai di antara mereka di antara mereka berempat ini. Di mereka berempat ini. Nah, jadi pertama-tama mereka itu Pak Domo sama Pak Domo ini pura-pura bohong dulu ke si anaknya yang kedua, yaitu si Sarma. Mereka tuh kayak bener-bener berantem, tapi itu cuma acting pura-pura. Nah, si Sarma itu tuh ya kayak, wah, kok orang tua kita mau cerai gitu. Jadi dia nelpon si abangnya tadi sama si adik-adiknya tadi. Nelpon, nih gimana gimana Kak? Eh, orang tua kita mau cerai, ngomong kayak itu kan. Terus si kakak-kakak sama si adiknya tadi tuh kayak gak percaya gitu kan, karena di suku Batak apabila orang tuanya mau cerai, apabila suatu pasangan itu ingin cerai, maka si keluarga laki-laki harus membawa seluruh keluarga besarnya untuk menjemput si istrinya tadi. Jadi setelah sekian perdebatan, akhirnya si mereka berempat ini percaya. Akhirnya mereka pulang ke daerah Toba, ke rumah keluarganya tadi. Nah, pas mereka pulang, sebenarnya untuk rencana itu emaknya tuh kurang kurang setuju, karena menurut menurut dia tuh kayak kurang kurang benar aja gitu idenya. Tapi akhirnya dia setuju, terus mengikuti ide si Pak Domunya tadi. Terus pas si anak-anaknya dateng, mereka nih kayak pura-pura cerai kan, terus diinterogasi sama mereka, "Mak, kenapa mau cerai?" gitu-gitu. Tapi karena ini cuman acting, jadi si Pak Domo sama Pak Domo tuh nggak mau dia ngomongin alasan mereka ingin cerai atau apa. Jadi setelah berlama-lama hari dan tidak menghasilkan jawaban, akhirnya si 4 saudara ini tadi tuh kayak buat rencana kayak mana kayak kita pura-pura liburan, terus kita nanya interogasinya satu persatu. Tapi setelah mereka melakukan liburan tersebut, itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Jadi akhirnya karena mereka putus asa dan si Gabe anak ketiga itu pengen pulang bukan bukan pengen, tapi terpaksa harus pulang cepat karena dia tuh masih ada job sebagai pelawak yang sudah dikontrak oleh perusahaan sana. Jadi akhirnya mereka tuh putus asa manggil Pandita. Nah, Pandita itu tuh di suku Batak itu kayak ahli dalam bidang pernikahan gitu loh. Jadi kayak ngurusin masalah-masalah pernikahan. Nah, keluarga mereka ini termasuk keluarga yang terkenal harmonis di situ. Karena menurut si warga-warga di situ tuh keluarga ini tuh harmonis karena si Mak Domu sama Pak Domu tuh berhasil ngerawat anak-anaknya tuh supaya menjadi orang yang sukses. Tapi kan cuma acting tuh. Terus Pak Domo sama Pak Domo ini bingung kok bisa sambil manggil Pandita. Nah, lebar dong masalahnya ini. Jadi mereka tuh di sini ada bagian komedi kayak mereka pura-pura marah-marahan di dalam kamar gitu. Terus akhirnya setelah berkeputusan panjang sama Pandita itu mereka buat perjanjian kalau misalnya mereka bakal menuntaskan masalah penceraian ini atau jadinya diceraikan atau tidak, tapi dengan syarat anak-anaknya ini harus hadir ke acara colok-colok panghopung tadi dan harus menjaga nama baik keluarga mereka. Singkat cerita, akhirnya mereka datang ke acara colok-colok panghopung tadi, terus mereka setelah acara itu mereka itu eh, kayak menginterogasi lagi sama mama papanya kan, terus kayak mana ini kelanjutannya. Tapi karena mereka masih pura-pura tadi, akhirnya ditunda sampai besok. Dan mak Domo ini merasa khawatir kayak mana ngomongnya biar anak-anaknya ini percaya gitu. Akhirnya maknya ini pura-pura dia tidak tidur seharian dan akhirnya besok demam. Nah, karena si maknya demam, jadi mereka tuh kan nggak bisa interogasi lagi kan, gimana gimana ini. Akhirnya nunggu sampai sore, dan sore itu Maya sembuh. Akhirnya di situ mereka ingin menuntaskan masalahnya, bagaimana apakah ayah itu jadi cerai atau bagaimana, karena mereka sudah terbilang cukup lama di situ. Jadi akhirnya saat ditekan terus orang tuanya itu, akhirnya karena bapaknya itu tetap pengen cerai, ya sudah, jadi mereka itu akhirnya ingin pulang ke daerah masing-masing kan. Tapi bapaknya tetap marah, kayak bapaknya lagi cerai tapi kenapa anak-anaknya tuh nggak mau tetap di situ. Tapi akhirnya si anak-anaknya ini mulai berani ngomong, Pak, kami ini punya kehidupan masing-masing, segala macam. Dan akhirnya karena Mak Domunya tadi sudah tidak tahan dengan kekeras kepalaan si bapaknya tadi, akhirnya si Mak Domo ini bilang bahwa kalau misalnya mereka cerai itu hanya pura-pura. Nah, di situ terbongkar semua, keluarganya itu, saudara-saudaranya tadi marah, kayak
mereka nuduh bahwa si Sarma itu tahu, dan ternyata si Sarma itu emang tahu, tapi hanya kesepakatan antara bapak dan si Sarma bahwa mereka tuh cuma pura-pura, tapi si Mak Domunya tidak tahu. Nah, akhirnya di situ Sarma merasa tersudutkan, merasa dia sendiri yang salah, disalahkan. Akhirnya dia marah sama kakak-kakaknya. Dia bilang kalau jadi cewek itu serba salah. Dia putus sama pacarnya karena bapaknya tahu kalau pacarnya itu orang Jawa, bapaknya tidak suka itu. Terus dia ngomong sama adiknya yang ketiga bahwa dia tuh terima studi pendidikan chef di Bali, tapi dia tidak ambil karena bapaknya bilang kalau misalnya dia ngambil itu apa mau kerja tidak jelas kayak si Gabe kan yang tiga tadi. Terus terakhir dia ngomong sama si Sahat, si adiknya yang paling terakhir, kalau misalnya dia emang ke Bali terus yang ngurus mak bapak tuh siapa. Di situ pecah semua, nangis semua, marah-marah, dan akhirnya Mak Domu dan Pak Domu itu ingin cerai beneran karena Mak Domu yang tidak tahan lagi dengan sikap si Bapak Domu yang keras kepala ini. Akhirnya si anak-anaknya tadi udah pulang ke daerah masing-masing, Mak Domu juga pulang ke rumah emaknya sama si Sarma, dan Pak Domu tinggal sendirian. Setelah berhari-hari Pak Domu itu merasakan kalau misalnya tidak punya keluarga itu hidupnya hampa, sepi, dan akhirnya dia pulang ke rumah emaknya si Pak Domu ini. Terus dia cerita sama Mak Domu. Terus dia cerita sama maknya si Pak Domu tadi, si neneknya. Dia bilang, bagaimana, kayak mana sih solusinya untuk keluarga aku bisa kembali lagi kayak itu. Terus akhirnya si maknya tadi nyuruh bahwa coba kita datengin ke rumahnya, masih mau ndak si Mak Domu itu. Terus pas sudah datang ke rumah Mak Domu itu mau memaafkan si Pak Domu apabila si Pak Domu itu berbaikan sama anak-anaknya dan bawa anak-anaknya kembali ke Mak Domu. Nah, setelah itu eh, singkat cerita Pak Domu ini akhirnya berhasil membawa pulang anak-anaknya, dan dia meminta maaf pada anak-anaknya, terus datang ke rumah Mak Domu untuk menjemput Mak Domu kembali ke rumah. Nah, setelah itu akhirnya mereka bertemu kembali dan mereka berbaikan. Jadi mungkin segitu sinopsis yang bisa saya berikan untuk film ini. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu analisis. Jadi untuk bagi saya analisis dari film ini, untuk penyajian filmnya, sinematografinya itu bagus sekali, apalagi pada saat sedang marah-marahan yang tadi sudah saya bilangkan itu, shoot kameranya overall bagus semua, tidak ada yang jelek, tidak ada yang monoton. Terus kayak pada saat ayahnya disudutkan itu benar-benar menyorot ke wajah ayahnya. Terus kayak kita tuh merasakan kalau kita tuh lagi di situ. Terus untuk acting overall bagus semua, apalagi saya kasih bagus banget nilai A+ untuk si Sarma. Itu yang pemerannya bagus sekali, pemerannya semuanya cocok untuk karakternya masing-masing. Terus untuk alur ceritanya juga bagus banget, nggak monoton dan tidak terpusat pada satu masalah si bapaknya doang. Kayak semua anaknya tuh punya masalah, kayak pokoknya pemilihan perannya juga pas, jadi actingnya, alur ceritanya, dan juga sinematografinya bagus banget. Terus kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu evaluasi. Jadi mungkin pertama untuk pesan moral dari film Ngeri Ngeresep ini, mungkin pentingnya komunikasi antara keluarga, antara ibu dengan ayah, antara ibu dengan anak, ayah dengan anak, begitupun saudara dengan saudara, sama saudara. Terus dalam keluarga itu kita harus saling menurunkan ego, terus selalu saling mendengarkan, saling memahami satu sama lain, dan saling menasihati. Terus kita masuk ke kelebihan. Mungkin untuk kelebihan film ini terdapat di covernya, itu bagus. Ini kayak menampakkan seorang keluarga, kayak jadi penonton tuh langsung ngerti kalau itu tentang keluarga. Kemudian untuk genre komedi itu dapat banget, karena genre komedinya termasuk yang bagus, terus komedinya itu tidak berlebihan, dan komedinya itu kalau menurut saya tidak cringe, dan uh, masuk banget komedinya, pokoknya nggak cringe gitu. Terus musik di film ini juga bagus banget, musiknya itu kayak bertema nuansa Batak gitu, dan kita tuh merasa kita tuh lagi ada nuansa-nuansa Danau Tobanya di situ. Terus kita masuk ke selanjutnya, yaitu kekurangan dari film ini. Yang pertama mungkin untuk judul film. Judul film ini tuh kurang menggambarkan tentang keluarga sih kalau pertama kali saya lihat. Kayak Ngeri-Ngeri Sedap itu tidak ada hubungan dengan keluarga. Tapi yang lainnya bagus. Terus untuk selanjutnya yaitu pada penayangan film ini
itu kan terdapat banyak bahasa suku Batak. Nah, di situ tidak diartikan atau tidak disubtitlekan, jadi sehingga penonton yang lagi menonton film itu tidak mengerti kayak pakopung, terus mak tulang dan segala macam yang lainnya itu tidak dijelaskan. Jadi penonton yang menonton itu harus searching dulu ke Google, pakopung itu apa sih? Mak tulang itu apa sih? Mungkin segitu aja kekurangan dari film ini. Untuk evaluasi, saya kasih rating 4,8/5. Lalu kita masuk ke bagian yang terakhir yaitu rekomendasi. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk ditonton bersama keluarga. Karena kalau menurut saya kalau ditonton sama keluarga itu filmnya lebih dapet dan lebih enak buat ditonton. Mungkin itu saja yang dapat saya resensikan dari film Ngeri-Ngeri Sedap ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.